Jadi saya memiliki seorang teman di pekerjaan saya yang ketika setiap hari saya sering ingatkan untuk segera berinvestasi, dia selalu menjawab bahwasanya neracanya belum siap, neracanya tidak seimbang. Dia menunggu untuk surplus, baru dia mau berinvestasi. Padahal ketika kita menunggu uang kita surplus, maka selamanya kita tidak akan pernah berinvestasi. Karena ketika kita melihat sekeliling, pasti aja barang konsumsi yang ingin kita beli dan alasan-alasan lain yang menghambat kita untuk menuju investasi. Teman saya adalah salah satu contoh dari banyak orang yang ingin kaya, tapi mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membayar orang lain terlebih dahulu, baru membayar diri mereka belakangan. Dan itu sebabnya mereka tetap miskin. Hai, saya Akfian. Dan di channel ini kita akan bahas semua hal tentang growth, bisnis growth, career growth, mindset growth, dan semua hal yang bikin value kalian tumbuh lebih dari saat ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai bayar diri kalian terlebih dahulu. Barangkali ini terdengar aneh karena kita sudah terbiasa untuk membayar cicilan terlebih dahulu, tagihan, membayar kontrakan, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Lalu sisa dari uang gaji kita atau sisa dari pendapatan kita baru kita alokasikan ke diri kita sendiri. Itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh banyak orang, dan memang itu bukan lagi sebagai kebiasaan, mungkin sudah memfosil ya di kepala kita dan bisa jadi menjadi sebuah kebudayaan. Tapi ketika kalian menunggu surplus baru kalian berinvestasi, itu tidak akan pernah ada selesainya. Setiap kebutuhan itu selalu mendorong kita untuk membeli, dan membeli. Maka ada istilah yakni balap tikus. Ketika kita mendapatkan penghasilan, maka pengeluaran itu akan terus setara dengan penghasilan yang kita dapatkan. Semakin besar penghasilan yang kita peroleh, maka penghasilannya pun akan semakin besar, sehingga tidak akan ada yang namanya surplus. Itu yang disebut sebagai balap tikus. Bekerja, menghabiskan, bekerja, habis, dan seterusnya. Ya, saya menyadari di antara teman-teman pasti ada yang memiliki kewajiban dan penghasilannya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 2-3 juta dan harus memenuhi kewajiban. Tapi ada hal yang menarik mengenai mental ketika kita membayar diri kita sendiri. Sebagai simulasi, penghasilan kita 3 juta per bulan dan kita harus memenuhi kewajiban. Anggaplah kita membayar kontrakan ataupun kos-kosan, kemudian membayar listrik, membayar air, belum untuk keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Ketika kita menyisihkan jatah kita di akhir ketika semua kewajiban sudah terpenuhi, maka yang terjadi mungkin kita cuma dapat sisa 200.000 atau 300.000 lah per bulan. Tapi bagaimana jika konsep ini kita balik? Yakni di awal kita bikin semacam persentase. Misal 50% adalah jatah untuk membayar diri kita sendiri. Berarti masih sisa 1.500.000 dari 3 juta. Ya, kita berasumsi bahwasanya ini adalah 3 juta. Oke. 1.500.000 untuk membayar diri kita sendiri, masih sisa 1.500.000, dan ini harus kita bagi. Mungkin untuk kontrakan atau kos-kosan sendiri sekitar 1 juta sampai 1.300.000, dan ternyata uang 300 ini hanya cukup untuk kita makan, belum kita bagi ke keluarga atau ke saudara dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah kita merasa kurang. 3 juta ini ternyata kurang gitu. Untuk bayar diri sendiri, ini sudah tidak bisa mencukupi untuk orang lain. Nah, akhirnya kita sebetulnya masih punya nih 1.500.000 di diri kita. Ini adalah investasi yang harus kita maksimalkan. Jadi apa yang pertama kali perlu kita investasikan adalah leher ke atas, investasi di otak. Jadi kita harus berpikir gimana caranya 1.500.000 ini bisa double. Atau kita harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa dapat lebih banyak uang. Kalau 3 juta nggak cukup, berarti saya harus dapat 4 juta, harus dapat 5 juta. Maka caranya adalah investasi pertama dari leher ke atas. Gimana cara buat dapetin lebih banyak uang? Nah, 1.500.000 ini adalah uang yang dibayarkan ke diri kalian dan kalian gunakan untuk investasi ya. Kalian bisa beli buku-buku yang menunjang pemikiran kalian, menunjang pengetahuan kalian gimana nih cara bisa dapetin lebih banyak uang. Atau kalian bisa ikut seminar di mana di situ ada tokoh yang mungkin kalian idam-idamkan. Kalian ingin seperti diri mereka, kalian bisa ikutin seminar mereka. Meskipun harus bayar ya, karena itu adalah bagian dari investasi. Begitu kalian sudah mulai terbuka wawasan, kalian sudah tahu cara-caranya, baru kalian bisa investasikan ke hal-hal yang lain. Mungkin bisnis yang ingin kalian jalankan atau
bahkan investasi di bursa ya, di properti dan lain sebagainya. Jadi inilah mental yang seringkali kita abaikan. Ketika kita menyisihkan uang di akhir, itu kita akan terus merasa cukup, padahal kita stagnan, diam di tempat. Tapi ketika kita membayar diri kita sendiri dan sisanya baru kita bayar ke orang-orang, dan kita melihat laporan keuangan kita adalah minus, maka kita akan berpikir gimana cara untuk bisa dapetin lebih banyak uang. Dan caranya adalah investasi terbaik kita adalah otak kita, yang asetnya tidak akan pernah turun dan akan terus naik selama kita mau belajar. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan insight lainnya. Jangan lupa bagikan ke teman kalian yang saat ini sedang kalian ajak berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.